Halo sahabat, perkenalkan nama saya Faisal Usman. Saya adalah mahasiswa Pascasarjana jurusan Ilmu Pertanian Universitas Andi Jema Palopo. Kali ini kita mendapatkan tugas kewirausahaan tentang teori Abraham Maslow mengenai hierarki kebutuhan. Bagaimana teori ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak video ini. Halo sobat, hari ini saya ingin berbagi dengan Anda cerita tentang kehidupan pribadi saya berdasarkan teori Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan. Abraham Maslow adalah seorang psikolog terkenal yang mengungkapkan bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang bermakna. Mari kita lihat bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi saya. Tingkatan yang pertama yakni kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu merupakan tingkatan pertama dalam hierarki kebutuhan Maslow. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan hunian yang nyaman. Pada tingkatan ini, fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan dasar tubuh agar memiliki kehidupan yang layak dan nyaman. Dalam kehidupan saya memastikan bahwa saya dapat memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi dan air yang bersih dan cukup setiap hari. Saya juga memilih tempat tinggal yang memiliki lingkungan yang aman dan nyaman, di mana saya dapat beristirahat dan tidur dengan baik. Nah, dengan pemenuhan kebutuhan fisiologis ini memberikan saya rasa puas dan mendorong saya untuk memperjuangkan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Tingkat kebutuhan yang kedua yakni kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keamanan tentu menjadi prioritas saya. Kebutuhan ini meliputi rasa aman dalam hubungan, pekerjaan, dan penghasilan yang stabil, dan lingkungan yang terjaga keamanannya. Dalam kehidupan saya berusaha membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman saya. Saya juga memilih pekerjaan yang memberikan stabilitas finansial dan keamanan kerja, yakni berkarir sebagai pegawai negeri sipil. Karena menurut saya, sebagai pegawai negeri sipil cukup memberikan penghasilan yang stabil untuk saya dan keluarga. Selain itu, saya berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di sekitar saya dengan membangun silaturahmi dengan para tetangga. Dengan terpenuhinya kebutuhan keamanan ini memberi saya rasa tenang dan percaya diri dalam menjalani aktivitas keseharian saya. Tingkat kebutuhan yang ketiga yakni tingkat kebutuhan sosial. Berdasarkan teori Abraham Maslow, tingkat kebutuhan sosial ini melibatkan hubungan yang positif dalam interaksi sosial yang memenuhi kebutuhan kita akan kasih sayang, cinta, dan pengakuan. Dalam hidup saya sangat menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, teman-teman, dan pasangan saya. Saya berinvestasi waktu dan usaha dalam membangun dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar saya. Melalui interaksi sosial ini, saya merasa diterima dan dicintai dan dihargai sebagai individu. Kebutuhan sosial ini memberi saya rasa memiliki lingkungan yang positif dan memberikan dukungan emosional yang penting dalam perjalanan hidup saya. Tingkat kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Tingkat keempat dalam hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan penghargaan. Ini mencakup kebutuhan akan penghargaan dari diri sendiri dan orang lain. Dalam hidup saya berusaha mencapai prestasi dan terus mengembangkan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Saya menetapkan tujuan dan berusaha keras untuk mencapainya.
ketika saya berhasil mencapai prestasi yang saya inginkan, baik itu dalam karir, pendidikan, atau hobi, saya merasa bangga dan dihargai. Selain itu, pengakuan dan prestasi dan apresiasi dari orang lain juga memberikan motivasi dan kepuasan dalam hidup saya atas capaian yang telah saya raih. Pemenuhan kebutuhan penghargaan ini meningkatkan rasa percaya diri saya dan memperkuat keyakinan akan kemampuan dan potensi yang saya miliki. Ke tingkat kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat puncak dari hierarki kebutuhan adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini melibatkan pemenuhan potensi pribadi dan mencapai kehidupan yang bermakna. Dalam hidup saya berusaha mengejar minat dan bakat saya secara aktif. Saya terus belajar mengembangkan keterampilan dan melakukan sesuatu yang penting dan memiliki makna bagi saya. Saya mencari kegiatan yang memicu rasa keterpukauan dan semangat dalam diri saya. Salah satu contohnya, saya aktif berkontribusi dalam komunitas-komunitas profesi maupun komunitas sosial. Melalui proses ini, saya merasa hidup saya memiliki tujuan yang lebih besar dan saya dapat memberikan kontribusi bagi dunia di sekitar saya. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri ini membawa kepuasan yang mendalam, memiliki makna dan pertumbuhan pribadi saya yang berkelanjutan. Jadi sobat sekalian, itulah cerita singkat tentang kehidupan pribadi saya berdasarkan teori Abraham Maslow. Melalui pemenuhan kebutuhan ini, saya merasa hidup saya menjadi lebih berarti dan kesejahteraan saya meningkat. Saya yakin bahwa dengan memahami dan bekerja pada hierarki kebutuhan ini, kita semua dapat mencapai kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Oke teman-teman sekalian, sahabat sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap Anda dapat mengambil inspirasi dari cerita kehidupan pribadi saya dan menerapkan dalam kehidupan Anda sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.